Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kuburaya. Saya Sri Wijastuti SH, Kepala Bagian Hukum. Untuk melaksanakan kegiatan Kepala Bagian Hukum dibantu oleh 2 orang subkoordinator, yaitu subkoordinator perundang-undangan dan subkoordinator dokumentasi dan informasi hukum. Sedangkan untuk subkoordinator bantuan hukum telah dimutasi dan belum ada penggantinya sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Utin Rini Ade Putri, Subkoordinator Perundang-undangan, Sekretariat Daerah Kabupaten Kuburaya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan capaian kerja dari Subbagian Perundang-undangan, yaitu target kinerja Subkoordinator Perundang-undangan tahun 2023 sebanyak 820 dokumen sampai dengan tanggal 10 November 2023. Produk hukum daerah Kabupaten Kuburaya yang telah ditetapkan dan diundangkan adalah 1. Keputusan Bupati sebanyak 562 dokumen. 2. Peraturan Bupati sebanyak 52 dokumen. 3. Peraturan daerah sebanyak 9 dokumen. 4. Peraturan desa sebanyak 197 dokumen. Sekian capaian kerja dari Subkoordinator Perundang-undangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Melisa Vanessa Siahaan, Subkoordinator Dokumentasi dan Informasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kuburaya. Untuk mencapai visi Bapak Bupati, kami dari Bagian Hukum memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Salah satunya di Subkoordinator Dokumentasi dan Informasi, mempermudah masyarakat dalam mengakses produk hukum daerah dengan adanya website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau JDIH. Website ini memberikan sejumlah manfaat penting, terutama dalam konteks penyediaan, pengelolaan, dan penyebaran informasi hukum. Berikut adalah beberapa manfaat dari JDIH. Pertama, akses informasi yang mudah dan cepat. Kedua, transparansi dan keterbukaan. Ketiga, meningkatkan penyebar luasan produk hukum daerah. Keempat, efisiensi dalam penyimpanan dan pengelolaan informasi. Kelima, pemberi pelayanan informasi yang lebih baik. Keenam, mendorong peningkatan kualitas kebijakan. Ketujuh, pendidikan hukum dan kesadaran hukum. Kedelapan, keterlibatan masyarakat yang lebih aktif. Pengelolaan JDIH Kabupaten Kuburaya yang tertata dan terselenggarakan dengan baik akan meningkatkan pelayanan atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat di Kabupaten Kuburaya. Berdasarkan kategori pengelolaan JDIH, Kabupaten Kuburaya meraih bentuk apresiasi dan pengakuan di tingkat nasional. Apresiasi dan pengakuan ini diberikan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM.
Bentuk apresiasi dan pengakuan ini diberikan berdasarkan hasil rekap penilaian anggota JDIH di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Website JDIH Kuburaya meraih kategori pengelolaan JDIH Eka Acalapati dengan nilai 76 sampai 100. Penilaian ini dilakukan berdasarkan aspek dan bobot yang dinilai. Pertama, organisasi atau kelembagaan, bobot nilai 4. Kedua, sumber daya manusia, bobot nilai 2. Ketiga, koleksi dokumen hukum, bobot nilai 7. Keempat, teknis pengelolaan, bobot nilai 15. Kelima, sarana prasarana, bobot nilai 4. Keenam, pemanfaatan TIK, bobot nilai 59. Ketujuh, inovasi, bobot nilai 9. Selain website JDIH, bagian hukum juga mencatat prestasi atau capaian dengan target kinerja dari subkoordinator substansi dokumentasi dan informasi tahun 2023, yaitu terlaksananya pendokumentasian jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi sebanyak 813 dokumen. Sampai dengan tanggal 8 November 2023, produk hukum daerah Kabupaten Kuburaya telah ditetapkan dan diundangkan sebagai berikut. Pertama, keputusan Bupati berjumlah 597 dokumen. Kedua, peraturan Bupati berjumlah 55 dokumen. Ketiga, peraturan daerah 12 dokumen. Sedangkan untuk penyebar luasan produk hukum daerah telah dilaksanakan di 9 kecamatan dan 123 desa di Kabupaten Kuburaya. Sekian capaian kinerja dari Subkoordinator Dokumentasi dan Informasi Bagian Hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Kurniawan, Sarjana Hukum, Staf Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kuburaya. Untuk mencapai visi Bapak Bupati, kami dari Bagian Hukum memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, salah satunya di Sub Bagian Bantuan Hukum, dengan membantu memberikan informasi terkait permasalahan hukum, melakukan komunikasi atau mediasi dan melakukan pendampingan terhadap penyelesaian permasalahan hukum kepada perangkat daerah, baik secara litigasi maupun non-litigasi, yang terhimpun dalam sub kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kuburaya. Untuk di tahun 2023 ini, Subbagian Bantuan Hukum hanya menargetkan satu perkara atau kasus litigasi. Namun hingga sampai bulan November 2023 ini, Bagian Hukum telah menangani 6 kasus litigasi
dengan satu perkara atau kasus lanjutan dari tahun 2022 dan 5 perkara yang masuk di tahun 2023 dengan 5 perkara atau kasus yang sudah mendapat putusan hakim. Selanjutnya di sub bantuan hukum ada satu sub kegiatan yaitu Ranham yang berisi laporan tentang kabupaten kota peduli HAM dan penyusunan laporan aksi HAM oleh bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kuburaya. Dalam 1 tahun mencakup 3 pelaporan yang digolongkan ke dalam pelaporan aksi HAM B04 dari periode bulan Januari sampai dengan April, kemudian pelaporan aksi HAM B08 dari periode bulan Mei hingga Agustus, serta pelaporan aksi HAM B12 dari bulan September hingga Desember. Yang dalam pelaporan tersebut memuat 7 aksi HAM dari beberapa perangkat daerah yang kemudian diupload melalui aplikasi Sapa HAM dan mendapat penilaian dari Kementerian Hukum dan HAM. Adapun capaian aksi HAM B08 tahun 2023, pemerintah Kabupaten Kuburaya mendapatkan beberapa penilaian, yaitu pada aksi 1 dengan nilai 40 tentang pemberian bantuan usaha dan membangun hubungan kemitraan bisnis bagi perempuan kepala keluarga di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudian pada aksi 2 dengan nilai 40 tentang optimalisasi layanan bantuan hukum bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat adat yang berhadapan dengan hukum. Kemudian pada aksi 3 dengan nilai 90 tentang pemberian layanan kesehatan fisik dan psikososial bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. Selanjutnya pada aksi 4 dengan nilai 100 tentang meningkatkan jangkauan layanan pemberian dokumen kependudukan kepada anak-anak dari kelompok panti asuhan atau panti sosial, penghayat kepercayaan, minoritas agama, dan kelompok masyarakat adat, anak dengan penyakit tertentu, anak berhadapan dengan hukum, dan anak luar perkawinan. Selanjutnya pada aksi 5 dengan nilai 30 tentang pemberian layanan khusus hak-hak kependidikan anak-anak dari kelompok tinggal di daerah 3T atau kantong kemiskinan, kemudian kelompok masyarakat adat, dan anak dengan penyakit tertentu. Selanjutnya pada aksi 6 dengan nilai 100 tentang pemberian layanan khusus hak-hak kesehatan anak-anak dari kelompok A tinggal di daerah 3T kantong kemiskinan, B kelompok masyarakat adat, dan C anak dengan penyakit tertentu. Dan yang terakhir pada aksi 7 dengan nilai 100 tentang mendorong upaya-upaya pencapaian target kuota dan pemenuhan akomodasi yang layak bagi pekerja atau penyandang disabilitas di sektor pemerintahan, badan usaha milik negara atau daerah, dan swasta. Sekian capaian kinerja dari sub bagian bantuan hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kuburaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kuburaya. Salam menanjak dari Kuburaya untuk Kalbar Indonesia mendunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.